Selamat datang di channel Dunia Pendidikan. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel Dunia Pendidikan ini dengan cara like, subscribe, komen dan share kepada semua orang agar info ini tidak berhenti di sini saja dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari channel Dunia Pendidikan. Terima kasih. Negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati akan adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan agama. Hal ini dijelaskan pada Jawab, Pasal 29, Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 37. Negara Indonesia sebagai negara yang warga negaranya bersatu erat serta kepentingan individu diakui secara seimbang. Hal ini karena Indonesia merupakan negara. Jawab, persatuan. Soal nomor 38. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negaranya, baik secara fisik maupun tidak. Hal ini karena negara mempunyai sifat. Jawab, memaksa. Soal nomor 39. Terbentuknya suatu negara harus memiliki beberapa unsur yang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah Jawab, pengakuan dari negara lain. Soal nomor 40. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai terbentuknya suatu negara. Menurut kejadiannya, asal mula terbentuknya negara Indonesia disebabkan oleh Jawab, perjuangan. Soal nomor 41. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada Jawab, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Soal nomor 42. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh Jawab, kaum terpelajar. Soal nomor 43. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh Wage Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat Jawab, Sumpah Pemuda. Soal nomor 44. Sebuah manuskrip kuno yang menceritakan kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme yang dikembangkan oleh para founding fathers di Indonesia. Manuskrip itu berjudul Jawab, Pararaton. Soal nomor 45. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah Jawab, negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Soal nomor 46. Kecakapan seseorang sebagai WNI yang mendapatkan hak serta kewajiban dalam usaha-usaha bernegara ditetapkan pada saat Jawab, usia 17 tahun. Soal nomor 47. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan, apatrid terjadi ketika Jawab, berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Soal nomor 48. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena Jawab, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Soal nomor 49. Memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan upaya untuk Jawab, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Soal nomor 50. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah Jawab, perselisihan ideologi, politik, dan moral. Soal nomor 51. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia. Jawab, memperoleh pendidikan. Soal nomor 52. Wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah Jawab, mengembangkan ilmu pengetahuan. Soal nomor 53. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga Jawab, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Soal nomor 54.
Secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah: jawab, sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Soal nomor 55. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam satu negara dengan alasan, kecuali: jawab, memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Soal nomor 56. Pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan: jawab, pertahanan. Soal nomor 57. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini, kecuali: jawab, agresi militer. Soal nomor 58. Yang tidak termasuk sebagai ancaman negara tradisional adalah: jawab, aksi penyelundupan. Soal nomor 59. Keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa adalah: jawab, mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Soal nomor 60. Komponen pertahanan Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu komponen utama, cadangan, dan pendukung. Berikut yang termasuk dalam komponen utama usaha pertahanan negara adalah: jawab, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Soal nomor 61. Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama, diantaranya adalah: jawab, kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal. Soal nomor 62. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah: jawab, motivasi terhadap kemerdekaan. Soal nomor 63. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, adalah cuplikan pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang memiliki makna: jawab, motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan. Soal nomor 64. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama UUD 1945 terhadap pembangunan nasional adalah: jawab, adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Soal nomor 65. Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 dengan cara adendum, maksudnya: jawab, naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan diletakkan pada naskah asli. Soal nomor 66. Secara konstitusional negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan tentang: jawab, negara Indonesia adalah negara hukum. Soal nomor 67. Sistem pemerintahan sesuai dengan teori John Locke diterapkan di Indonesia dengan pembagian kekuasaan menjadi: jawab, kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Soal nomor 68. Sistematika UUD 1945 setelah perubahan adalah: jawab, pembukaan dan pasal-pasal. Soal nomor 69. Berikut ini yang bukan landasan yuridis untuk diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah: jawab, TAP MPR nomor 10/2001. Soal nomor 70. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perubahan dilaksanakan dengan adendum. 2. Mempertegas sistem presidensial. 3. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945. 4. Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan. 5. Harus sesuai dengan persetujuan DPR sebanyak 1/3 dari sejumlah anggota. Pernyataan di atas yang termasuk sebagai aturan pokok dalam kaidah perubahan terhadap UUD 1945 adalah: jawab, 1,2 dan 3.